Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah, NRP 005 dari kelas 3 dan 4 Teknik Elektronika A. Di sini, saya akan mensimulasikan terkait dengan tugas praktikum ke-10 terkait dengan finite state machine, mana jenisnya adalah milli-finite state machine, dimana diagram state-nya seperti ini. Jadi ketika S0, kemudian inputnya itu nilai X-nya itu adalah 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dan ketika berada pada state S1, ketika inputnya itu bernilai 0, maka key-nya bernilai 2. Nah, ketika S0, kemudian input X-nya itu bernilai 0, maka key-nya bernilai 0. Kemudian ketika input state-nya itu ketika berada pada state S1 dan nilai X1 itu nilai X itu bernilai 1, maka outputnya bernilai 3. Dan ketika pada state 2, ketika nilai X-nya itu bernilai 0, maka key-nya sama dengan 4. Dan ketika X-nya sama dengan 1, maka key-nya sama dengan 5. Ketika di state 3 gitu kan ya, ketika inputnya itu bernilai 1, maka key-nya sama dengan 7. Dan ketika X-nya itu bernilai 0, maka outputnya bernilai 6. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita simulasikan pada ceiling IC berikut. Baik, ini adalah kode VHDL yang telah saya buat, dimana terdapat akan kita buka terlebih dahulu, open project, kemudian milli state machine. Nah, kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, di sini itu terdapat input clock, input reset, dan X itu sebagai input. Dan X ini bernilai 1 bit, kemudian key-nya itu 3 bit. Karena nantinya akan menampilkan output dari angka 0 hingga angka 7, kemudian kita konversikan menjadi bilangan biner sehingga terdapat 3 bit, sehingga key-nya sebagai output sebanyak 3 bit. Kemudian kita mendefinisikan tipe state-nya, yaitu ada S0, S1, S2, dan S3. Kemudian untuk signal state-nya itu terdapat state dan next state. Baik, pada di sini ketika reset age clock gitu kan ya, ketika reset itu bernilai 1, maka state berada pada S0. Jika tidak, maka state itu akan berada pada next state. Dan kemudian ketika reset tadi itu sama dengan 0 gitu kan ya, sedangkan pada state S0 ini X-nya bernilai 1, maka akan berpindah ke S1 dan nilai key menjadi 001 atau 1. Nih. Kemudian ketika X-nya itu bernilai 0, maka akan tetap pada S0 dan outputnya bernilai 0. Ketika pada state S1, ketika X-nya itu bernilai 1, maka key-nya akan bernilai 3 dan next state-nya akan berada pada S2. Kemudian ketika X-nya itu sama dengan 0, maka key akan sama dengan 2 dan next state-nya bernilai S0. Seperti itu. Kemudian ketika S2, ketika X-nya itu bernilai 1, maka key-nya akan bernilai 5 dan next state-nya akan berpindah ke S3. Kemudian ketika X-nya itu bernilai 0, maka key-nya sama dengan 4 dan next state-nya akan berpindah ke S2.
Dan ketika pada state 3 X-nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 7 dan next state-nya akan berada pada S0. Dan ketika X-nya itu bernilai 0, maka Q-nya akan bernilai 6 dan next state-nya akan bernilai S1. Baik, dan ketika selain input-inputan tersebut gitu kan ya, maka state akan berada pada S0 dan output akan bernilai 0. Kemudian untuk kode VHDL-nya sendiri, kode VHDL-nya adalah hampir sama dengan yang tadi, di mana terdapat input clock, input reset, input X, dan output key. Kemudian nilai awal clocknya kita atur 0, resetnya 0, X-nya 0. Kemudian kita juga mendefinisikan tipe state-nya, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Kemudian ini seperti ini. Kemudian key-nya ada 3 bit. Baik, untuk bagian ini sampai dengan sebelah sini itu sama dengan yang ada pada ini tadi. Dan kemudian untuk untuk menjalankan gitu kan ya, pada bagian stimulus proses kita buat nilai awal resetnya adalah 1 selama 20 nanosecond. Kemudian reset akan berganti menjadi 0, terus. Dan ketika selama reset itu bernilai 0, ketika X-nya itu akan bernilai 0 selama 10 nanosecond, kemudian X-nya bernilai 1 selama 5 nanosecond, kemudian berganti X-nya 0 selama 10 nanosecond, X-nya 1 selama 10 nanosecond, kemudian akan berganti X-nya 1 selama 10 nanosecond, kemudian ketika X-nya 0 itu selama 10 nanosecond, X-nya 1 selama 10 nanosecond, X-nya 0 10 nanosecond. Kemudian berganti lagi, X-nya menjadi 1 selama 10 nanosecond, X-nya berubah menjadi 0 selama 10 nanosecond, X bernilai 1 selama 10 nanosecond, X bernilai 0 selama 10 nanosecond, kemudian X-nya bernilai 1 selama 20 nanosecond. Baik, akan kita simulasikan. Kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian ini untuk mengetahui outputnya kita ubah menjadi unsigned desimal. Kemudian untuk lebih jelasnya kita ganti warnanya seperti ini. Jadi ketika reset itu bernilai 1, maka state-nya akan berada pada S0. Kemudian ketika resetnya itu bernilai 0 gitu kan ya, yang awalnya berada pada state 0, berada pada state 0, kemudian X-nya itu bernilai 0, maka next state-nya tetap pada S0 dan outputnya bernilai 0. Akan tetapi ketika reset itu bernilai 0 dan kemudian masih berada pada state S0, sedangkan input X-nya itu bernilai 1, maka state-nya akan berpindah ke S1 dengan nilai outputnya adalah 1. Seperti itu. Dan kemudian ketika karena tadi itu sudah berubah menjadi S1, maka gitu kan ya, ketika input X-nya itu bernilai 0, maka akan kembali ke S0 dan outputnya bernilai 2. Sedangkan ketika karena tadi itu berpindah ke S0 gitu kan ya, maka di sini S0. Kemudian karena
inputnya itu bernilai 1, maka akan berpindah ke state 1 dan outputnya bernilai 1. Kemudian karena next state-nya tadi bernilai S1, maka state yang sekarang bernilai S1, dan ketika X-nya itu bernilai 1, maka dia akan berpindah ke state 2 dan outputnya bernilai 3. Karena tadi next state-nya itu bernilai S2, maka state yang sekarang berubah menjadi S2. Ketika input X-nya itu bernilai 0, maka akan tetap berada pada S2 dan nilai outputnya adalah 4. Sedangkan ketika X-nya itu bernilai 1, maka akan berpindah ke S3 dan nilai outputnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian yang awalnya next state-nya itu tadi S3 gitu kan ya, setelah berpindah ke S3 gitu kan ya, kemudian dia itu menerima input X-nya itu sebesar 0, maka dia akan berpindah ke S1 dengan nilai outputnya adalah 6. Dan kemudian ketika berada pada S1, ternyata dia mendapatkan input X sebesar 1 gitu kan ya, maka dia akan berpindah ke S2 atau outputnya itu 3. Dan kemudian ketika dia berada pada state S2, dan sedangkan dia menerima input X itu sebesar 0, maka dia tetap berada pada state 2 dengan nilai output sebesar 4. Kemudian sedangkan ketika dia mendapatkan input X-nya itu bernilai 1, maka dia akan berpindah ke state S3 dan nilai outputnya adalah 5. Dan ketika dia berada pada state S3 gitu kan ya, ketika dia mendapatkan input 1, maka dia akan berpindah ke state S0 dan nilai output bernilai 7. Begitu juga dengan seterusnya. Seperti ini. Seperti ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.